Oke, selanjutnya kita akan membahas soal berikut ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini terdapat sistem katrol di mana balok A yang masanya 2 kg, jadi kita ketahui MA-nya sama dengan 2 kg dan MB sama dengan 1 kg. Mula-mula diam. Nah, kalau mula-mula diam berarti kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Lalu bergerak ke bawah sehingga menyentuh lantai setelah selang waktunya berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, konsep yang harus dipahami yaitu terkait konsep hukum 2 Newton. Nah, hukum ini jelas paling terkenal sehingga saya tidak perlu ulangi lagi. Sigma F sama dengan M kalikan percepatannya. Nah, selain itu, selain konsep hukum 2 Newton, ada juga konsep terkait GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana di sini yang akan digunakan yaitu rumus S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan adalah menentukan percepatan dari sistem ini itu berapa. Kemudian setelah A-nya didapatkan, maka A di sini digunakan untuk menentukan T dari persamaan GLBB ini. Oke, langsung saja kita bisa gunakan untuk menentukan A itu. Kita tinggal taruh sigma F dibagi M. Ini saya gunakan. Cara mudahnya adalah seperti ini. F itu adalah F yang menarik dikurangi dengan F yang menahan dibagi dengan massa total. Nah, yang narik itu jelas di sini adalah WB, sedangkan yang menahan di sini adalah gaya gesek. Awas, yang menahan bukan WA. Jadi gaya yang saya maksudkan adalah untuk yang benda A itu adalah yang geraknya di sekitar kanan atau kiri. Sedangkan untuk benda B geraknya yang di atas ke bawah mengikuti arah percepatan ini. Sehingga kita dapatkan WB sama dengan MB dikali G sama dengan 1 dikalikan 10 atau 10 Newton. Sedangkan untuk F gesek sama dengan mu K dikalikan normal A. Nah, normal A ini ditentukan dari ini normal A, diagram gayanya. Nah, karena geraknya hanya di kanan dan kiri, maka tidak ada gerak dari atas ke bawah dari benda A, sehingga gaya yang ke atas akan sama dengan gaya ke bawah, sehingga NA di sini pasti akan sama dengan WA. Sehingga di sini kita masukkan 0,2 dikali MA kali G, atau ini 0,2 kali 2 dikali 10. Jadi ini 4 Newton. Sehingga percepatannya berapa? Percepatannya tinggal yang menarik itu adalah WB, yang besarnya 10. Yang nahan itu adalah F gesek, besarnya 4, dibagi massa total 2 per 1. Sehingga ini 6/3. Jadi percepatannya 2. Sekarang untuk menentukan T-nya, kita gunakan rumus GLBB yang kedua. GLBB yang ini. Dengan S-nya 25 sama dengan P0-nya karena 0 plus setengah kali A-nya 2, masukin di sini 2 kali T kuadrat. Ya, sini coret sehingga 25 sama dengan T kuadrat. Jadi T pastilah sama dengan 5 atau akar 25. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, selanjutnya untuk membahas soal berikut ini, konsep yang dipakai adalah konsep tentang fluida dinamis, di mana di sini kita gunakan konsep debit. Debit ini Q sama dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatannya. Intinya
debit air yang masuk harus sama dengan debit air yang keluar. Nah, dari soal ini bisa kita gambarkan kejadiannya seperti ini. Ini ada luas penampang yang D1 yang 20. Kemudian katanya punya dua cabang. Dimana di sini D2 itu sama dengan 10 dan D3 di sini sama dengan 15. Kemudian pipa 15 itu memiliki cabang lagi 2. Yang besarnya di sini D4 sama dengan 8. D5 sama juga dengan 8. Yang di sini kita gambarkan kecepatannya P5 sama dengan PD4 sama dengan 1,25. Pada pipa 10 di sini P2 sama dengan 0,4. Yang ditanyakan adalah P1 di sini berapa. Nah, kalau kita pakai konsep di sini, maka debit di sini P1 ini yang keluarnya adalah di sini. Q2 ini harus sama dengan jelas Q4 tambah dengan Q5. Jadi kita punya Q1 itu sama dengan Q2 ditambah dengan Q4 dan Q5. Nah, di sini yang diketahui adalah diameter. Kita tahu bahwa luas lingkaran itu sama dengan PD kuadrat per 4. Artinya A ini sebanding dengan D kuadrat. Tidak usah hiraukan V dan V per 4-nya karena nanti akan saling menyoret. Jadi kita bisa masukkan saja di sini 20 kuadrat dikalikan P1 sama dengan Q2 di sini berarti tinggal 10 kuadrat dikalikan dengan 0,4 tambah Q4 di sini berarti tinggal 8 kuadrat dikalikan dengan 1,25 plus 8 kuadrat dikalikan 1,25. Ini itu menjadi 40. Ini menjadi 64 kalikan 1,25 plus 64 kalikan 1,25. 40. Ini totalnya 160. Jadi kita punya 200. Ini jadi 400 P1. Jadi kita dapatkan P1 sama dengan 200 dibagi 400 atau 0,5 meter per second. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, untuk soal selanjutnya, benda dengan temperatur 1000 Kelvin mengeluarkan radiasi termal. Panjang gelombang radiasi tersebut adalah, jadi di sini yang diketahui T-nya sama dengan 1000 Kelvin. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan konsep dari hukum pergeseran Wien. Nah, hukum Wien ini mengatakan lambda dikali T sama dengan konstan atau sama dengan 2,898 kali 10 pangkat min 3. Jadi panjang gelombang kita tinggal bagi aja 2,898 kali 10 pangkat min 3 dibagi T-nya. Ini sama dengan 2898 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1000 pangkat 3. Jadi kita dapatkan 2,898 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, untuk kita ubah ke nanometer, tinggal kita kalikan 10 pangkat 9. Sehingga ini 2,898 kali 10 pangkat 3. Jadi kita dapatkan 2898 nanometer. Jadi jawaban yang tepat di sini kita bulatkan yang B, yang mendekati. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal kita kali ini.